Pak Jokowi yang sudah 10 tahun berkuasa di Indonesia menjadi presiden, jadi setara sama Amin Rais. Yang sama-sama punya partai, sama-sama jadi ketua partai, sama-sama gak lulus Senayan. Jadi ya untuk menghindari kelucuan-kelucuan itu memang ya sebaiknya Kaisang sajalah yang jadi ketua gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan satu pernyataan yang sangat-sangat bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Ya sebenarnya biasa aja sih gitu ya. Ini bukan yang pertama kalinya Pak Jokowi bilang A ternyata Z gitu ya. Bilang ke kiri ternyata ke kanan. Ini bukan yang pertama, karena kalau kita ingat dulu Pak Jokowi mengatakan kalau sudah tidak menjadi presiden dan pensiun atau lengser, itu Pak Jokowi akan kembali ke Solo, akan menjadi rakyat biasa, bermain dengan cucu. Nah, tapi kemarin katanya Pak Jokowi akan bekerja keras untuk PSI, bekerja penuh, full untuk mendukung PSI. Ya kasihan juga gitu ya, setelah jadi presiden 2 periode, ini sekarang kerja ke anak. Ya karena ketua partainya kan Kaisang gitu, jadi Pak Jokowi kerja ke anaknya sendiri. Tapi di luar soal bagaimana nanti format PSI dengan kehadiran Pak Jokowi yang sudah disampaikan kemarin, saya melihat bahwa pernyataan Pak Jokowi kemarin yang katanya akan bekerja keras, akan full kepada PSI, itu menjadi sebuah pernyataan yang sangat-sangat jelas sekali kepada semua partai politik yang ada di Indonesia bahwa mulai kemarin Pak Jokowi adalah lawan. Ya kalau sebelumnya kan Pak Jokowi non partai gitu ya, yang milik semua dan kemudian semua partai bisa berkoordinasi atau bisa menerima dan menawarkan Pak Jokowi untuk bergabung dengan partainya. Misalkan itu juga sudah dilakukan sama PAN, Golkar dan yang lainnya. Kita terbuka katanya, meskipun sebenarnya nggak terbuka. Tapi sejak kemarin itu Pak Jokowi sudah bergabung dengan PSI, maka secara otomatis ya semua partai-partai akan menganggap bahwa ya Pak Jokowi ini lawan gitu. Karena kalau Pak Jokowi bekerja kepada PSI dan bekerja keras supaya PSI bisa lolos ke Senayan atau bisa menjadi partai besar, maka secara otomatis harus ada partai lain yang suaranya tergerus, harus ada partai lain yang nggak lolos ke Senayan. Sebenarnya kemarin sudah terjadi di tahun 2024 yang jadi tumbal atau tidak lolos ke Senayan itu partai P3, tapi ternyata PSI juga nggak bisa lolos. Padahal sudah ada partai Senayan yang nggak lolos gitu ya. Ya karena kalau PSI mau dibesarkan, mau didukung sama Pak Jokowi, itu ya secara otomatis bahasa kasarnya Pak Jokowi siap untuk mengambil suara dari semua partai yang ada hari ini. Dan semua partai pasti nggak mau gitu kan. Pasti kan, ya mana ada partai yang mau suaranya diambil sama PSI, kan pasti nggak mau. Pasti mereka akan menjaga sebaik mungkin dan kalau perlu ya suaranya naik gitu. Bukan malah berkurang atau diserahkan kepada PSI. Jadi ya nggak akan ada rasanya partai yang mau untuk menyerahkan suaranya. Ya setidaknya minimal partai-partai ini ya bertahan yang sudah ada di Senayan gitu ya. Jadi ya kalau sekarang Pak Jokowi sudah menyampaikan akan full mendukung atau bekerja keras kepada PSI, maka Jokowi sudah bukan lagi sosok yang netral dan bisa diberi akses informasi kepada internal partai yang ada di Kim Plus ataupun ya PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan udah jelas nggak akan bisa gitu ya. Ya karena kalau selama ini kan partai-partai lain masih mungkin agak terbuka, mungkin masih juga konsultasi dengan Pak Jokowi, mungkin juga masih cerita soal masalah-masalah di internal, entah itu PAN, Golkar, Nasdem, PKB dan sebagainya. Mungkin mereka masih bisa terbuka dengan Jokowi karena ya non partai gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi PSI dan sudah menyatakan akan berjuang, bekerja keras untuk PSI, maka ya partai-partai lain sudah harus bersiap-siap gitu. Jangan sampai kita memberikan bocoran informasi kepada Jokowi yang nanti bisa dimanfaatkan dan itu akan merugikan partai mereka. Jadi ya nggak heran kalau setelah PSI Kongres dan kemudian Jokowi menyampaikan pernyataan akan full mendukung atau bekerja keras kepada PSI, di saat yang bersamaan Pak Dasko dari Partai Gerindra ketika menghadiri sebuah kongres Gecraf, itu Pak Dasko juga sedikit menyentil atau bercanda soal logo.
Karena nengok-nengok dia, ini logo Gcraft masih sama atau sudah berubah jadi kantin? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak dulu video berikut ini. Ini kongres pertama ya? Kongres pertama. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Ya, meskipun pada akhirnya Dasko tidak menyampaikan gajah atau tidak menyinggung soal PSI, tapi satu-satunya partai yang sedang melaksanakan kongres ya cuma PSI gitu, yang memang secara kebetulan juga berganti logo dari mawar ke gajah. Jadi ketika Pak Dasko bercanda soal logo, ya itu sebenarnya ya memang menyindir PSI atau menertawakan PSI, dan ini bagi saya hanya awalan saja gitu. Ini baru awal sudah ditertawakan seperti ini gitu. Dan ini menarik karena Dasko setahu saya dekat sekali dengan Pak Jokowi, tapi kalau sudah menyindir seperti ini, nampaknya ini adalah sebuah efek atau konsekuensi yang memang tidak bisa dihindari ketika Jokowi sudah resmi bergabung dengan PSI, dan itu secara otomatis ketika Pak Jokowi menyampaikan akan bekerja keras untuk mendorong PSI lolos ke Senayan dan sebagainya, itu juga secara otomatis menjadi lawan yang sudah tidak bisa lagi dianggap kawan atau diajak nongkrong atau diajak kerjasama lagi gitu, karena ya sudah lawan, kepentingannya sudah berbeda gitu ya. Dia sudah ingin menaikkan suara partainya, maka Gerindra termasuk partai yang juga menjadi incaran dari PSI karena segmen suaranya bisa dianggap sama. Karena partai nasionalis seperti misalkan PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem ya, itu bisa menjadi segmen yang dianggap sama dan kemudian bisa ditarik atau digeser ke PSI. Dan ya partai-partai inilah yang kemudian mungkin nanti kalau PSI naudzubillahi min dzalik bisa besar gitu ya. Ya maka salah satu partai inilah yang harus kehilangan suara atau kehilangan kursinya. Kalau PKS, PKB nggak bisa rasanya gitu, karena basis atau segmen suaranya memang berbeda sama sekali dengan kelompok PSI. Jadi sampai saat ini PKB, PKS, P3 ataupun PAN itu cenderung cukup aman gitu. Ya kecuali tiba-tiba nanti Gibran jadi ketua pimpinan Muhammadiyah ya, kita nggak tahu gitu. Bisa jadi PAN hancur itu ya, suaranya pindah ke PSI gitu. Ya, tapi dari satu sisi ketika Pak Jokowi menyampaikan full mendukung atau bekerja keras untuk PSI, ini bagus dari satu sisi karena ya Jokowi pada akhirnya bisa menentukan pilihannya dan semua partai jadinya tenang ketika Pak Jokowi akhirnya masuk ke PSI. Karena sebelumnya ada sebuah ide, ada sebuah gerakan agar Pak Jokowi bisa menguasai semua partai. Ada gagasan itu, dan itu sudah disampaikan secara terbuka oleh pendiri PSI Jeffrey Giovanni dalam sebuah kesempatan, dan dia mendorong agar Pak Jokowi memimpin semua partai. Semua partai yang ada di KIM gitu. Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Nasdem, semuanya akan dipimpin sama Jokowi, seperti halnya Barisan Nasional di Malaysia. Itu sebelumnya sudah disampaikan sama pimpinan PSI gitu, supaya nantinya kalau Pak Jokowi ini bisa memimpin satu KIM, gabungan partai, ya Pak Jokowi akan punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini, kenapa partai-partai itu seperti misalkan Gerindra ya, yang mengubah dari Rakernas tiba-tiba jadi Kongres gitu ya. Itu adalah bagian dari kekhawatiran nampaknya akan adanya pengaruh-pengaruh atau upaya untuk melaksanakan ide agar semua partai berada di bawah Jokowi. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini semua partai nggak tenang, terutama PDI Perjuangan karena masih belum kongres gitu kan. Semua partai itu deg-degan, nggak tenang. Takutnya nanti bisa tiba-tiba berada di bawah Jokowi semua gitu kan. Nah, tapi sekarang karena Pak Jokowi sudah pakai jaket PSI, sudah hadir di PSI, sudah full dan akan bekerja keras untuk PSI, maka ini akan menenangkan semua partai karena
ya udah selesai berarti. Ide atau gagasan untuk menggabung semua partai untuk berada di bawah Jokowi itu tidak bisa dilaksanakan, dan Jeffrey Giovanni sebagai pendiri PSI hanya bisa mengantarkan Jokowi untuk memimpin PSI. Bukan memimpin ya, hanya untuk mengawasi PSI ya, karena anaknya lah yang ditugaskan untuk menjadi ketua partai. Dan di sisi lain, selain soal positif atau kabar baik kepada semua partai yang sekarang sudah bisa tenang karena mereka udah nggak bisa dikuasai sama Jokowi. Di sisi lain, ketika Pak Jokowi mengatakan akan full mendukung, akan bekerja keras untuk PSI, di sisi lain saya melihat ada banyak sekali keraguan yang disampaikan oleh Jokowi. Jokowi terlihat tidak pede, tidak percaya diri sama sekali ketika menyampaikan ini, karena ide atau rencana awalnya kan bagaimana agar Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, dan kemudian waktu itu kan sudah sempat diberitakan, dan jawaban Pak Jokowi ya saya harus menghitung, katanya jangan sampai nanti kalah, gimana kalau kalah katanya. ya kita lihat nanti katanya, dan ternyata Pak Jokowi batal untuk maju sebagai ketua umum PSI karena alasan ya karena ngelawan Kaisang anaknya dan sebagainya, padahal nampaknya analisa asli atau kondisi kenyataan politik di PSI bukan soal ragu Jokowi bisa kalah gitu, karena ya kalau cuma ketum PSI gampang lah kan. Jangankan posisi ketum PSI, posisi cawapres, ngubah undang-undang di MK aja gampang. Jadi jawaban Pak Jokowi waktu itu nampaknya bukan karena ragu takut kalah dengan Kaisang, tapi takut PSI-nya nggak bisa maju gitu. Mau taruh mana mukanya? Udahlah kemarin sempat sakit kulit gitu kan. Kalau sampai PSI gagal gitu ya, sementara ketuanya Pak Jokowi kan malu-maluin. Ditertawakan semua partai, ditertawain sama Caimin gitu. Kalau ketum partai lain yang ketawa, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau Caimin yang ketawa, ini nyakitin. Iya kan? Ketawanya tuh gitu kan. Jadi ya makanya saya melihat ada keraguan dari sisi Pak Jokowi sendiri untuk bisa memimpin PSI, karena ya takutnya PSI ini gagal lagi gitu. Kalau gagal malu, kalau diketawain Caimin ya sakit gitu kan. Tapi kalau Kaisang yang jadi ketua umum gitu ya, dan kemudian nanti misalkan kan pilihannya kemungkinannya dua gitu ya, lolos Senayan atau kembali nggak lolos Senayan seperti tahun-tahun atau pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau lolos ke Senayan, wah Jokowi pasti dianggap sebagai satu-satunya efek gitu ya, satu-satunya penyebab PSI bisa lolos ke Senayan gitu. Kalau lolos. Tapi kalau nggak lolos ya maklum, ketuanya Kaisang. Iya kan? Jangankan PSI, PDI Perjuangan yang sudah berkali-kali lolos ke Senayan ketika Pak Jokowi jadi capres, wah orang-orang para pengikut Jokowi, terutama orang-orang yang tidak paham politik dan sejarah politik di Indonesia, itu mengklaim bahwa PDI Perjuangan besar gara-gara Jokowi. Padahal jauh sebelum Jokowi muncul di Solo, PDI Perjuangan udah besar ngelawan Soeharto. Jadi ya itulah skenario atau cerita yang nampaknya berada di balik keputusan Jokowi yang batal untuk maju sebagai ketum PSI ya, karena ragu untuk bisa meloloskan PSI atau mengembangkan PSI menjadi partai besar. Karena ya kalau berhasil, kalau enggak ya karena dengan begini maka ini menjadi sebuah cerita atau sebuah kenyataan yang jelas bagi PSI bahwa ya nampaknya bahkan Jokowi sendiri itu ragu-ragu. Bahkan Jokowi sendiri itu nggak yakin bahwa PSI akan lolos ke Senayan. Ya kalau Pak Jokowi sendiri nggak yakin, gimana yang lain? Ya, tapi ya situasi ini adalah situasi yang terbaik gitu ya. Jokowi tidak menjadi ketua partai itu memang lebih baik dibandingkan menjadi ketua partai gitu. Karena ya yang menyakitkan bukan hanya ditertawakan sama Caimin gitu. Kalau Pak Jokowi jadi ketua partai dan PSI tidak lolos ke Senayan, itu malu-maluin banget gitu. Nggak ada presiden lain atau mantan presiden lain yang begini. Punya partai nggak lolos gitu. Malu-maluin gitu. Pak Jokowi yang sudah 10 tahun berkuasa di Indonesia menjadi presiden, jadi setara sama Amin Rais. Yang sama-sama punya partai, sama-sama jadi ketua partai, sama-sama nggak lulus Senayan. Jadi ya untuk menghindari
kelucuan-kelucuan itu memang ya sebaiknya Kaisang sajalah yang jadi ketua gitu, supaya ya nantinya bisa diklaim gitu. Kalau sukses ya gara-gara Jokowi, kalau nggak sukses ya gara-gara Kaisang ketuanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.